Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jumpa lagi dengan saya, Pak Edi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus memahami asal kata dan pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Strong juga mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas. Pada hakikatnya, negara-negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya harus memiliki landasan pokok berupa: yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang kedua, pengakuan hakikat warga negara sebagai manusia. Selanjutnya, dalam prinsip-prinsip demokrasi yang saat ini dianut sebagian besar negara di dunia, tentu saja mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem lainnya. Sri Wuryan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat dikatakan berbudaya demokrasi apabila memiliki sokoguru demokrasi, di antaranya: 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak mayoritas. 5. Jaminan hak azazi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan hukum. 8. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 9. Pluralisme sosial, politik, dan ekonomi. 10. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Dari pengertian teori tersebut di atas, demokrasi mempunyai tujuan, yaitu untuk memanusiakan manusia dalam memasyarakatkannya secara fungsional yang penuh rasa kebersamaan serta rasa tanggung jawab. Berdasarkan ideologi negara, dikenal ada beberapa macam demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipan, demokrasi konstitusional, dan demokrasi konsosiasional. Dalam suatu negara yang menganut demokrasi rakyat atau demokrasi harus mempunyai ciri-ciri, di antaranya: 1. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia. 3. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. Yang keempat, adanya susunan kekuasaan, badan atau lembaga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. Dari penjelasan uraian di atas tadi, Indonesia telah menerapkan sistem
prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, maka demokrasi di Indonesia dikenal dengan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Karena demokrasi Pancasila dikaji dari nilai-nilai luhur rakyat Indonesia. Demikianlah pembelajaran singkat kita kali ini mengenai materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Terima kasih. Salam pendidikan.